Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik lagi di channel Five Project. Kali ini gua udah kedatangan narasumber nih dari basis Tangerang, dari STM 12 Fluid. Bang Aceng. Bang Aceng nih. Bang Aceng alumni 12 Fluid tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Ya. Jurusan, Bang? Jurusan TGB. Kesibukan kali ini apa, Bang? Kalau kita kesibukan saat ini sih di nyari-nyari proyek aja. Jadi istilahnya nyari-nyari tender-tenderan seperti itulah. Awal mula masuk STM 12 Fluid, Bang? Dari temen apa dari saudara atau dari orang tua apa dari diri sendiri gitu? Jadi kalau gua sih emang dari dulu cita-cita gua banget sih masuk PLO. Nem gua istilahnya agak gede juga. Ya masuk nih. Gue Tangerang, orang tua datang ke PLO, lu yakin nih sekolah sini apa nggak terlalu teran itu? Tapi gue bilang aja sama orang tua gue nggak ada, adanya di Jakarta. Ya udah akhirnya gue di PLO. Berarti lu masuk basis Tangerang nih? Basis Tangerang, tapi waktu itu ikutnya Kalidres Tangerang lah, dan Mogot lah pokoknya. Dan Mogot masuk Dan ya? Mogot ya. 1,000 years later. Peristiwa pertama kali lu ribut, Bang, kayak tawuran pertama kali nih lu kelas baru masuk nih. Pertama kali ribut ya gue hari pertama. Hari pertama tuh? Hari pertama gue. Hari pertama, jadi waktu itu pas MOS hari pertama, adalah anak teman gue, anak satu kelas juga, anak kota, Said mau oke Bang itu. Said. Iya, anak kota dia. Jadi dia temennya ada anak Jawa, katanya ngajakin, biasa lah ngajakin ribut ya kan. Oh, udah Kong kali kong. Nah akhirnya ya gue emang jiwa-jiwa waktu jiwa-jiwa kayak gitu kan, Ya, masih barbar. jiwa-jiwa nggak jelas ya kan. Gue tantangin lah, kata gue, boleh dah, ayo ketemuan di mana? Di mana? Kerapu ya, Oh, kalau jembatan itu, Pasar Ikan. Oh, Pasar Ikan ya. Nah, gue kalau nggak salah itu cuma 8 orang, kelas 1 semua, masih SMP, masih pakai baju SMP, ribut. Pas ribut ternyata anak Jawanya ngajak damai itu, ngajak damai. Ya gue bingung kan, dah ini gimana, gue udah ngegelar kan, udah ngegelar tetap ngajak damai. Akhirnya ya udah gue ikutin damai, tapi si Said itu bilang, Ceng lu kabur. Dalam arti gue, kok kabur, orang dia damai, lu kabur. Akhirnya udah gue damai, tau gue dibawa ke kolong jembatan tuh, langsung gue diketok pakai sapu lidi. Anjing, lu yang ngajakin nantangin gue lu ya. Dalam arti gue, aduh kampret, gue dijebak. Ya habis gue di situ diperhatiin mana gue. Waktu itu apa namanya, baseball, jaket baseball Palestina. Itu ya pertama kali lu ribut ya. Iya. Kalau yang selanjut, Bang, kayak misalkan pasti lu kan pernah kan kayak misalkan ikut apa namanya basis nih. Kalau itu kan ikut basis kota ya. Basis lu sendiri nih misalkan nih, lu ributnya itu di mana kejadian-kejadian itunya? Jadi kalau basis ya waktu kelas 1 tuh pokoknya istilahnya ribut itu ya pergi sekolah, pulang sekolah ya hampir tiap hari lah. Tiap hari kayak gitu. Hampir Ya? tiap hari lah pokoknya. Kalau misalkan ada jadwalnya tuh Rabu Kamis ya kan. Kalau dulu ya hampir tiap hari. Oh, tiap Jadi hari udah rutin. Nah, kalau hari Kamis tuh biasanya albas ya kan. Kita juga lihat nih, istilahnya misalkan jalur rame ya kita naiknya patas AC. Kalau jalur sepi ya biasa lah. Nah, STM kalau rame berani, kalau sepi nyumpet ya kan. Kalau lu pasti kan pernah nih tawuran nih ya kan. Tawuran biasanya yang paling apa namanya mencekam gitu menurut lu kejadian-kejadian itu. Menurut gua nih ya, yang paling mencekam tuh waktu itu ketemu STM Kebon Jeruk kan. Bonjer ya. Ya, Bonjer 5. Bonjer 5. Waktu itu anak-anak tuh niatnya tuh mau nyambut kamput. Jadi kamput tuh pas waktu itu ulta. Nah, anak-anak emang niatnya pengen nyambut kamput ya kan. Nongkrong di Sumur Bor. Sumur Bor Kalidres. Ya, Sumur Bor Kalidres. Langsung pada nongkrong anak Cengkareng dan Mogot lah pokoknya nyampe situ. Ditungguin kamput nggak ada nih. Akhirnya jalan dari Sumur Bor jalan ke arah Pesing. Musuh apa pokoknya jalur kosong lah. Jalur kosong, akhirnya anak-anak ya udah dah balik lagi dah Kalidres. Nah, balik tuh anak-anak 2 patas waktu itu. Buset, ya. Bukan sorry, apa? 1 patah 1 metro kalau nggak salah. Nah, ya 1 patah 1 metro. Balik lagi ke arah Kalidres. Pas di Cengkareng. Akhirnya ketemu Bonjer. Nah, di situ tuh. Jadi
yang mencekamnya itu jadi anak-anak mendeng nih di pintu ya kan. Jadi istilahnya fokusnya sebelah kiri kan. Ternyata anak bonjer. Jadi dari depan udah ada yang lihat, "Woi, bonjer nih, bonjer, depan bonjer." Nah, anak-anak udah antar aja turunin depan mukanya turunin, depan mukanya turunin. Akhirnya Patas jalan terus, ternyata bonjer ada di seberang kanan. Jadi dia dua jalur. Oh iya, itu belah ya. Belah akhirnya otomatis dipres. Terus Nah, jadi itu kan Patas gua satu Patas satu metro. Kebenaran di metro belakang itu BR di belakang semua. Istilahnya udah ini itu gua ngeliat kondisinya itu, jadi di dalam Patas itu kaca semua hancur. wah, anjir. Gua ngeliat tuh teman gua nih sweaternya di kupluk gini, di situ hancuran beling semua, hancuran kaca itu. Si Suwu tuh sekarang jadi polisi, anak Cengkareng tuh gue inget. Di situ ibu-ibu pada nangis karena emang Patas hancur kan. Ya untungnya di situ ada yang nahan, anak Cengkareng dulu namanya Bacil, dia anak multimedia. Ditahan sama dia, jadi anak bonjer pengen masuk ditahan terus. Ditahan terus. Akhirnya pintu belakang. Lewang tuh bang. Kelewang yang di situ juga ada korban juga, anak Cengkareng, hidung kupingnya sini kena juga tuh kayaknya. Si Bacil juga yang nahan, kena tangannya. Nah itu menurut gue itu mencekam. Mencekam ya. Ya. Kalau kejadian terkonyol bang, misalkan di basis atau di sekolahan gitu ya kan. Dua-duanya berarti nih ya. Iya. Dari Bisa apa diceritain. dulu nih? Dari basis sekolah apa? dulu aja. Sekolah dulu. Iya. Kalau sekolah dulu nih yang paling lucu waktu pas kelas 2 nih, kelas 2. Jadi waktu itu lagi remedial, remedial pelajaran agama. Agama ya. Pelajaran agama. Jadi ada temen gua anak kota tuh, si Oki Om. Dia veteran. Jadi waktu itu dia orangnya nggak bisa baca Quran ya kan. Jadi remedial itu suruh baca Quran. Nah, dia bingung tuh, nggak bisa baca Quran. Akhirnya sama anak, udah ntar pas dipanggil nama lu, temen gue yang maju. Jadi pas dipanggil namanya Oki Prayoga, yang maju temen gue. Tapi ya lu inilah nggak remedial kan, nggak ketahuan juga tuh. Salahnya gurunya nggak merhatiin, harusnya diperhatiin satu-satu. Ini istilah disebut ini yang maju orang lain. Menurut gue itu sih yang konyol sih. Kalau dari basis sendiri bang? Kalau basis sendiri waktu itu pas hari ketiga sekolah. Hari ketiga sekolah itu jadi kelas 2 sama kelas 3 tuh. Waktu itu gua kelas 1 ya. Kelas 2 kelas 3 tuh udah mulai masuk. Jadi istilahnya biasalah anak kelas 3 nyariin ADDN ya kan, rumahnya di mana. Nah, gua udah ditanyain rumah gua di mana. Akhirnya rumah gua di Tangerang. Gua waktu itu bawa motor. Masih bawa motor ya? Jadi waktu itu kan emang karena jauh, karena berangkat pagi ya kan, gue jadi bawa motor kan. Nah pas dilihat, lu bawa motor, akhirnya motor gue diambil tuh sama anak kelas 3 sama anak Cengkareng, si Enggar, namanya Enggar tuh. Dia bawa motor gue, kan udah tuh Albas ya kan, kita Albas nih ulang tahun ya kan, Albas ulang tahun kan. Ketemu sama anak bonjer lagi tuh. Di Pesing. Akhirnya turun, kalau nggak salah waktu itu 2 patas dah. Kalau salah anak 2 patasnya. Ribut di Green Garden sama bonjer. Ya ribut bentar doang, jebol anak-anak. Gua kan bingung kan, masih SMP, gua bingung gua lari kemana nih ya kan, anak-anak berkabur. Gua ngeliat di situ ada sepatu kok pada ketinggalan, pada nyeker tuh anak-anak tuh. Karena panik ya? Panik ya kan. Tahu-tahu gua ditarik tuh sama si Enggar. Iya. Weh sini lu. Naik gua ke motor sama si Enggar ya kan. Pas naik ke motor, gua dibawa nongkrong ke Gelas. Nah di situ ada para alumni lah, gue masih kelas 1 kan. Gue diem, gue diliatin. Akhirnya gue tau diajak tuh sama si Enggar. Gue bingung ini, gue ngeri ya kan, gue baru kenal ya kan. Gue diajak kemana? Gue diajak kemana? Ajak ke musola, gue suruh sholat. Gue disuruh sholat, suruh komat. Kata dia, lu kenapa gue bawa kesini? Lu tadi mau ditata sama alumni, lu soal masih SMP, jadi istilahnya lu jebol malah lari ke sini. Ya, jadi gue ditolongin secara nggak langsung sama si Enggar tuh. Nyelamatin diri lu ya maksudnya. Nyelamatin diri gue, istilah daripada gue ditabokin ya kan. Jadi gue ditarik ke musola, gue suruh sholat. Gokil juga ya. Terus kalau lu kan rumah Tangerang nih. Ya. Lu berangkat tuh dari jam berapa, Bang? Nah, jadi istilahnya sekarang ada istilahnya basis 515 ya kan. 515 Tangerang ya. Nah, itu awal mulanya ya itu secara nggak langsung gue nggak sengaja aja. Jadi gue lihat tuh jam itu, gue kalau berangkat tuh pasti jam 5 kurang 15. Oh itu istilahnya ya? Istilahnya, jadi nama dari itu ya? Gue mikir gue tiap hari berangkat jam 5.15.
Gua basis sendiri aja lah 515 Tangerang ya Itu kan. awalnya basis 515 ya. Iya itu awal gara-gara gitu. Gue juga kaget, tahu sampai sekarang lah masih di bawah tuh bocah-bocah. Padahal gue nggak udah lost ya kan, udah nggak terlalu nggak terlalu ikut-ikut begituan lah, ikut-ikut tawuran lagi. Itu dari basis Tangerang sendiri berapa orang bang lu? Waktu gua kelas 1 ada abang-abangan gua anak Kota Bumi namanya Sabar. Iya. Terus seangkatan gua dia veteran anak Karawaci ada. Terus juga rata-rata pinggiran perbatasan sih antara Poris atau Warung Gantung. Pokoknya perbatasan udah banyak lah Tangerang. Kalau kejadian gokil dari basis 515 itu apa bang? Misalkan apa ribut terus lu ke apa namanya ke pres gitu, bisa diceritain gitu? Kalau untuk 515 biasanya sih anak-anak kalau ribut itu gua bawa ke Tangerang sih. Tangerang. Jadi nih kalau hari Jumat tuh main ya ke tempat gua. Akhirnya main nih gua nih. Kan kalau di Tangerang tuh STM Tangerang Sabtu masih masuk ya. Iya. Jadi gua istilahnya dari Sabtu biasa nganterin anak-anak dah balik. Nah, di situ waktu itu gua lucu sih ributnya sama anak Alta. Jadi waktu itu Alta Tangerang ya. Waktu itu gua emang belum kenal ya kan. Iya. Itu ribut sama Alta. Kebenaran waktu itu Alta itu seminggu yang lalu ada yang meninggal. Gara-gara apa itu bang? Bacok apa Tawuran biasa tawuran juga? sama anak Poktek. Nah, gua kan BM kan. Gua BM pas gue liat, waduh depan anak STM. Gua nggak tahu kan itu STM Alta atau apa ya kan. Iya. Gua kodein aja nih 12 ya kan. Gua kodein, dipikir dia gua anak Poktek. Terus Habis gua dikejar. Gua ledekin pertama 12. Ternyata depan lampu merah. Lah, gua bingung kan depan lampu merah, akhirnya diributin sama anak gua. Dia udah siap kan yang pura buber. Akhirnya gua lari dah. Pokoknya ada yang lari nyumpet di kolong mobil. Kalau gua sih larinya sama si Said tuh anak kota tuh. iya. Lari ke lapas Tangerang, gue ditolongin sama warung situ. Yang gue mikirin kan temen gue, aduh mana temen gue gue bawa dari Jakarta ke Tangerang tapi posisi di sini kayak gini, gue ngeri tuh nggak kenapa-napa aja kan. Iya, katakan lu kan orang sini gitu, Iya. yang bawa gitu. Akhirnya pas besokannya pas gue tanya, ya alhamdulillah sih anak-anak nggak ada yang kena sih. Enggak ada, alhamdulillah ya. Ya, ceritanya ngumpet di kolong mobil, ada yang ditolongin sama supir naik di depan, lucu. Terus dari kan lu kan pasti pernah nih misalkan apa namanya tawuran nih ya kan, pernah dibacokin nggak ada hadiah dari apa namanya STM lain gitu? Ada gue kelas 3 gua. Jadi Kelas 3 tuh. Ya, waktu itu gue emang sebenarnya dari rumah tuh udah niat banget gue pengen nyari anak Jawa lah, karena waktu itu ada anak Kalideres diayamin tuh di terminal. Setelah gue kesel kan sama anak-anak. Jadi balas dendam ya. Balas dendam lah. Weh, kemarin si Anu kena nih di terminal. Udah, gua akhirnya pagi-pagi gua bayar, udah niat tuh kelas 3. Gua ternyata udah jauh sepi. Gua ini sengaja naik 80. 80. Gua naik 80. Kalau rame kan yang motoran banyak tuh. Cuman kalau di Metro Mini cuman 8 orang atau berapa orang gitu. Kebenaran kelas 3 cuman gua sama anak Cengkareng, ada si Ambon. Iya. Ternyata di taman kota itu ada anak Betrik. Tuh Betrik. Nah, jadi anak Betrik tuh ribut sama yang basis motor. Dia ributnya kan ke arah depan kan. Iya. Gue dari belakang enak tuh. Udah langsung ngepres ya. Gue langsung ngepres. Sama adik kelas gue, anak lintas Sony, dipaprak Pandang. palanya paprak, jatuh, gue injek. Jadi udah jatuh gue injek, Hah? hidungnya kena batu aspal gitu. Ininya pecah, ini patah tulang. Patah gitu ya. Patah, atau ada polisi ya kan. Gue kan bober kan. Biar langsung. Gue bingung kan, waduh gue BR gue lari kemana, gue bingung ya kan. Akhirnya BR gue titipin yang basis motor, gue langsung lari ke gang. Ternyata apasnya itu di gang itu kampungan anak Betrik. Oh, jadi lu kepres di situ ya. Nah, gue Salah masuk lah. kan nggak tahu kan itu kampungan anak Betrik kan. Jadi gue istilahnya udah dikejar polisi lah. Gue kalau nggak salah 5 orang tuh. Udah tuh, gue pikir udah aman kan. Gue di kampungan itu ya duduk lah, kecapean. Gue juga udah muntah-muntah lah karena capek kan lari. Nah, pas itu gue dengar suara sepatu pada lari. Apa gitu, suara apaan ya? Ternyata itu anak Betrik semua. Habis gue lari, jatuh, ya udah. Habis Diayamin langsung. diayamin gue di situ. Terus akhirnya Ya gue pokoknya diayamin. Tertahu ada RT tuh. RT datang kan pagi-pagi kan, warga pada
kayaknya istilahnya Sibuk lah. pada sibuk, pada ngerti ini ada apa ya. Terus samperin langsung RT, gua peluk aja tuh RT, Pak, tolongin saya pak, saya dipukulin pak. Kamu anak mana kamu? Saya anak 56 pak. Wow, anak 56 tuh muridnya baik-baik, kata RT itu gue ditolongin tuh. Terus yang hidungnya patah tuh abang-abangannya datang, wah enggak nih dia nih, adek saya nih patah nih hidungnya sama dia nih. Padahal gua waktu itu pakai wear pack. Gua pakai wear pack, ya tetap gua nggak mau ngaku kan, wah enggak pak, saya naik mobil dipantekin, saya itu di depan tuh, saya lari ke sini, oh enggak loh, adek gua. Akhirnya RT itu ngebelain gua. Nah udah dia manggil Bapinsa atau apa TNI, pokoknya gua diboncengin sampai Grand Garden. Ya udah gua situ gua pingsan. Nah tapi isunya ini lucu nih, ada yang bilang pala gua pecah. Jadi tuh anak kelas 2 kan waktu itu kan yang 5 orang tuh di situ. Iya. Bilang apa? Wih, lapor ke anak-anak. Wih, saatnya palanya pecah. Nah, anak panik kan? Iya. Malam-malam langsung ke rumah gua. Rumah gua istilahnya pas saat sampai rumah gua, lu katanya palanya pecah, Cing. Enggak, gua enggak pecah, siapa gua Sony nih. Jadi istilahnya gua di situ sempat diisuin gua punya wapak karena gua enggak ya istilahnya netral ya. Iya, gua emang enggak suka lah gua gitu-gituan lah. Percaya aja sama yang di atas. Akhirnya kelas 1 kelas 2 tuh pada yakin kalau gue tuh punya wapak. Akhirnya datang ke rumah gue minta wapak. Udah kayak dukun. Lucu aja sih gue. Terus akhirnya lu dia pada minta nih. Iya. Terus gimana tuh? Gue bingung kan, gue nggak ngaku tapi dia nggak percaya. Iya. Dia bilang, oh lu bohong bang, lu jangan gitu dong. Gue kasih aja batu. Apa namanya kan jadi di lemari gue tuh peninggalan duit gue ada batu-batu tuh banyak tuh. Oh, iya. Batu-batu gue juga nggak ngerti dah batu apa dah. Batu akik. Gua kasihnya nih, lu pegang. Padahal dia nggak tahu ya kalau itu tuh batunya nggak ada isinya. Iya. Ya cuman itu doang, apa namanya ibaratnya? Ya gue bersyarat aja udah. Syarat aja. Orang gue Udah bilang begitu. gue nggak punya, dia nggak percaya. Karena anak-anak nggak percaya karena pas gue diayamin besoknya gue udah sekolah lagi. Posisi ini gue emang nggak kenapa-napa. Ya gue sih ada lecet-lecet deh karena yang pertama gue lindungin tuh kepala waktu itu. Karena posisi gue udah jatuh, gue kepala gue lindungin lah. Gue takut kepala gue bocor kan. Terus akhirnya clear ya masalah itu ya. Clear masalah itu. Terus pernah nggak sih bang PLO gitu gabungan gitu sama anak mana terjadinya nama itu gitu? Oh, kalau zaman gue nih ya, kita Sapolo pernah tapi Poncolnya udah. Oh Sapolo dulu ya? Iya Sapolo. Tapi Poncolnya udah nggak ada. Udah nggak ada Paling Batu Buya. Pelo sama DKI. Pelo sama DKI doang. Ya Pelo sama DKI. Jadi itu pun kalau sama DKI waktu zaman gue itu istilahnya anggot-anggotan. Oh, jadi mau enggak ya? Iya kadang gabung, kadang ribut, Kadang enggak. kadang dia juga gabung sama Bonjer juga waktu itu. Jadi istilahnya anggot-anggotan lah. Iya. Tapi kalau di Tangerang, karena gua istilahnya sering nongkrong di STM Tangerang, jadi sama anak Alta tuh jadi gabung lah. Pas zaman gue itu istilahnya awal mula waktu itu Alta sama PLO Gabung ya? Gabung itu. Ya awalnya gua yang ini sih, gua yang kenalin lah Anak lain langsung Sapolo itu ya. Terus ada nggak sih ini balik lagi ke sekolah nih? Guru-guru ibaratnya yang tergokil menurut lu siapa nih maksudnya kan? Dari teknik lu sendiri atau dari guru-guru yang lain gitu dari. Kalau dari teknik gua ya Pak Agus waktu itu. Pak Agus. Ya. Gimana itu Bang ceritanya? Jadi waktu itu tuh pas pertama masuk orangnya baik sih. Waktu pertama masuk dibilangin, "Duh, besok anak-anak pada bawa penggaris ya. Kita nggak boleh minjem, penggarisnya harus bawa masing-masing." Nah, ternyata pas hari besoknya tuh gua pokoknya dari satu kelas itu paling yang bawa 5 orang. Itu juga kayak cewek-cewek doang, yang lain yang lain pada bawa dah. Ditunjukin sama Pak Agus, yang bawa penggaris mana? Yang nggak bawa keluar. Nah, gue pikir keluar cuma keluar doang ya kan. Yeah. Ternyata yang nggak bawa dihabisin tuh. Ditabokin, ditonjok, diinjek kepalanya. Udah jatuh diinjek kepalanya, lehernya. Kata gue buset, galak juga nih guru. Ya istilahnya walaupun gitu tetap sih nggak lebay lah, nggak kayak. Iya betul. Istilahnya biar gimana pun, gue jujur istilahnya pas gue lulus ya istilahnya kalau nggak ada guru juga Killer gitu ya. gue nggak bisa apa ya kan. Itu ibaratkan kayak mental, uji mental Iya, kita doang iya. gitu. Terus waktu zaman lu masih kelas 1 ditatarnya bagaimana Bang? Seperti apa gitu ya? Gue waktu kelas 1 penataran tuh bukan sekali ya, bisa gue inget-inget bisa 3-4 kali. Oh 4 kali. Jadi yang pertama itu
eh, penataran basis, terus penataran gabungan bareng-bareng gitu. Kalau penataran basis bagaimana bang? Kalau penataran basis biasa gue di Dan Mogot tuh di Mall DM, sekarang udah jadi apartemen tuh. Jadi dulu tuh tanah kosong gitu. Nah gue di situ penataran, jadi ya biasalah suruh makan cabe gitu-gitu, suruh suruh jalan jongkok, pokoknya sama alumni. Jadi ada tuh almarhum namanya Iwan Stun, anak Raiders. Pokoknya dia bilang, lu ntar kalau ditanyain security bilang aja latihan futsal. Nah, udah tuh gua Itu dari dalam sekolah itu apanya keluar. maksudnya Oh dari itu ya apa namanya? dari ini di Mall DM. Oh di Mall DM ya. Jadi dari sekolah mah biasa basis ya kan, sampai DM Jalan aja gitu ya. sampai DM ya di itu. Nah terus gue disuruh nyanyi Indonesia Raya tapi diganti jadi Pluit Raya. Jadi silakan Pluit Raya tanah airku. Terus juga otak gue tuh di set gue harus benci sama anak Tri Kamboja. Pokoknya didokterin lah gue. Pokoknya kita jangan seperti anak Jawa gitu-gitulah pokoknya. Ya seperti itu sih penatarannya. Kalau dari Albas itu penatarannya? Kalau Albas waktu itu jadi seminggu kemudian kalau nggak salah, seminggu kemudian jadi gabungan nih anak Dan Mogot semua Albas ya kan. Kita Albas, istilahnya musuh nggak ada, akhirnya digiring tuh ke mana, ke daerah Kamdur. Tapi pas Albas itu gua disuruh balik tuh sama anak kelas 2 dan namanya Bacil, anak Cengkaring. Udah lu Tangerang ya, lu udah balik aja. Nah gua balik nih. Tapi pas besokannya kan kalau nggak salah waktu itu anak Grogol ada yang kena tuh sama anak Betrik. Nah gua ke Betrik kan. Pas besokannya gua ketemu tuh sama alumni itu tuh, alumni Cengkaring tuh. Gua tau gua diketok, gua pakai payung. Wah anjing, lu kemana lu? Wah, gua di situ sih agak emosi juga sih istilahnya. Waduh, mentang-mentang udah jadi alumni ya kan. Iya. Lu kemana lu? Hah, yang lain pada tatar, lu kenapa balik lu? Gua digituin kok. Bang, waktu lu lulusan bagaimana itu bang? Gua waktu lulusan itu waktu biasa ya UN ketiga ya kan, hari ketiga, hari terakhir itu. Jadi waktu itu pas hari Rabu biasa kalau guru tuh kalau di Pelo kalau hari terakhir tuh udah pasti anak-anak pengen coret-coretan ya kan. Iya. Akhirnya sebelum keluar itu nggak boleh keluar, dikumpulin dulu tuh di aula. Akhirnya sama guru dinasihatin pokoknya jangan sampai Briefing dulu ya. Di briefing lah pokoknya kita langsung pulang, jangan ada yang nongkrong, jangan sampai ada yang tawuran. Pokoknya kalau sampai tawuran dipersulit atau apa gitu lulusannya. Itu pun polisi udah rame. Jadi tuh di depan sekolah tuh gitu ya? udah standby polisi. Akhirnya tetap aja namanya waktu itu akhir ya kan, terakhir lah sekolah. Akhirnya pas keluar ya biasa, anak biasa ada yang nongkrong di mana biasa pulang tuh. Sampai polisi udah cabut, udah nggak ada, akhirnya baru ngumpul lagi di belakang sekolah. Waktu itu ada warung namanya warung Bude ya dulu ya. Ya dulu ada tuh di belakang sekolah. Udah tuh kita coret-coretan di situ. Itu udah agak sore lah, jam 2-an lah. Kita coret-coretan, langsung kita jalan ke PSKD. Pokoknya hampir tiap tahun ya Pelo tuh kalau lulusan PSKD biasa yang pertama dulu. Pertama datang masukin sekolahnya. Di perangnya dicoret-coret ya kan, perang PSKD-nya dicoret, diganti 12 PLO. Nah setelah itu sepi, PSKD nggak nyambut ya kan waktu tahun gue itu. Kita jalan ketemu anak Betrik kota kayaknya. Di daerah mana itu bang? Apa sih yang pas turunan jembatan 3 itu? Oh iya. Pom bensin itu. Kali hitam. Ya Kali hitam. Situ Betrik itu pun Betrik nggak begitu rame, dia kayaknya nggak Albas, berapa orang doang ya. Ya sebentar lah ributnya, jebol. Akhirnya ada polisi. Nah anak-anak dimuter balik tuh. Jadi anak-anak nggak lewat Grogol, muter balik balik lagi ke jembatan 2 arah Pesing, lewat Gusti. Oh Gusti ya. Sampai situ terus jalur kosong, akhirnya ketemu Bonjer di BAF, di PT Bas di Cengkareng. Oh Cengkareng. Nah itu juga Bonjer katanya sedikit juga, jadi katanya udah ada acak-acak. Jadi jalur itu katanya udah ada acak-acak lah sama polisi. Lah. Jalur barat itu udah di bubarin, akhirnya ribut sama Bonjer, jebol dia sedikit ya kan, kita rame, kita waktu itu full satu truk tuh penuh pada sampai depan pokoknya itu supir sampai nggak kelihatan. Jadi Mendeng ya. dia sampai nggak kelihatan tuh. Kalau bisa mas setir pegang itu bang. Iya bener, gua nggak bohong, ada gua fotonya, masih nyimpen gua. Masih ada ya foto-foto? Masih ada itu fotonya. Terus akhirnya lo? Gua jalan terus, udah jebol kan tuh Bonjer, jalan
pas di Persaki ya ada anak DKI. Jadi istilahnya DKI keluar tuh dari Persaki, anak-anak udah siap, belum sempat ribut akhirnya dibuyarin sama polisi udah. Jadi katanya sebelum Pelo datang tuh DKI ribut dulu sama Jawa. Jadi Jawa udah duluan lah. Dia udah jadi polisi standby di situ. Akhirnya anak-anak udah acak-acak lah. Oh jadi lu ampas ya belakangan ya? Ampas udah pokoknya udah acak-acak gue lah. Akhirnya lari gue ke daerah Sumur Bor. Di situ ada alumni, gue kan tahu rumahnya. Ya akhirnya nongkrong situ gue. Ya itu aja sih lulusan gue. Jadi silanya jebol polisi. Polisi ya? Iya. Ya ributnya cuma dari itu pelajar gitu ya? Ya ributnya ya itu sama Betik sama Bonjer doang. Kalau dari basis sendiri bang? Kalau basis sendiri sebenarnya cerita banyak sih istilahnya. Dari gua nih waktu kelas 1 nih ya, ingat gua nih. Waktu itu anak kelas 3 ada sekitar 5 orang doang, sisanya kelas 1. Kelas 1 kalau nggak salah 15 orang itu basis dan mogot aja tuh, jalur depan. Waktu itu gua naik naik por. Cuma 15 orang doang. Istilahnya nggak padat lah, 15 orang itu cuma basis ya kan, nggak albas. Naik por, anak kelas 3 naik motor tuh ngodein, woi di belakang DKI naik 95 DKI. Akhirnya anak siap kan, mantek di Pesing naikkan flyover itu, Indosiar lewat lah, daerah situ rel Pesing itu, mantekin ya kan, jedar hancur itu mobil 95 udah tuh. Akhirnya sama anak kelas 3 udah ini kita pelataran. Akhirnya gue ditatar lagi tuh kan, gue bilang tadi berapa kali penataran ya kan. Gue ditatar lagi ke dan Mogot. Ditanya gue sama anak kelas 3, anak Cengkareng, tadi yang lewat apa? Gue anak-anak DKI bang, DKI. Goblok, itu yang lewat daging. Lu mantekin kayak anak SMP lu. Gue ingat aja tuh kata-katanya, Cuma nimpuk-nimpuk doang iya. Mantekin lu ditimpuk, itu bukan mantekin tuh kopajanya lu berhentiin, lu masukin. Ini lu timpuk-timpuk itu, lu bayangin coba di dalam ada emak lu lagi belanja naik kopaja, kena pecahan kaca, pas pulang sampai rumah bocor. Tadi ada anak SM ribut, ternyata yang mantekin lu. Mantekin bukan kayak gitu. Jadi ini sembunyi tangan ya maksudnya. Mantekin bukan kayak gitu, mantekin tuh lu berhentiin, lu masukin, lu bacokin. Tadi tuh yang lewat apa daging. Harusnya lu dapat daging tuh dicelurit. Jadi dapat omelan. Ya lucu aja sih gua. Terus akhirnya dari situ lu gimana bang? Ada kejadian lagi nggak yang lucu gitu? Ya pokoknya anak Jawa ada pernah tuh. Waktu itu masih pagi ya kan, gua naik main sari ya kan. Waktu itu pas hari Kamis pada pakai batik kan, anak-anak pakai batik. Hari Kamis sampai biasalah dari Kedres, Cengkareng naik, terus anak Jembatan Gantung naik. Nah, jadi waktu di Jembatan Gantung itu posisinya kalau Jawa nongkrongnya di seberang jembatan, kalau anak Pelo sebelum jembatan tuh. Nah, anak Pelo masuk lewat, ada anak Jawa 2-3 orang lah kalau salah. Dikodein sama anak-anak. Jawa. Anak Jawanya, oh iya. Ternyata dia masuk ke patas. Karena disangkain anak Jawa itu. Sangkain anak Jawa, kan udah jelas batik PLO, batik ungu kan. Sangkain nyagar kali ya. Ya habis sudah mana digebukin di dalam. Akhirnya ya kasihan juga sih, istilahnya tasnya dapat ya kan, di dalam tas itu ada buku bayaran, ada uangnya juga. Ya gue sih ya inilah istilahnya, mohon maaf juga sih itu sama si korban istilahnya. Terus ya pas kejadian itu ya gue agak emosi juga sih. Maksudnya gue bayangin aja, gue lagi nongkrong tuh di daerah Borobudur ya, dulu kan ada jembatan. Gue nongkrong Borobudur, tau gue diketok. Dia juga ingat muka gue bingung tuh, gue lah ini orang masih apalah aja nih. Gue diketok, istilahnya gue alasannya ya gue disuruh balik sama si bacil, lu nggak boleh gitu harus. Ya dalam arti gue, istilahnya dia anak alumni Cengkareng, gue anak Kalides Tanggal, gue ngapain, gue ikutin ya kan. Iya benar. Terus pernah nggak sih lu bang nyesel gitu ikut tawuran gitu? Pasti kan kalau pada zaman itu kan nggak mikirin itu ya kan? Ya, pernah nggak sih lu ya nyesel? gue penyesalannya ya pas udah lulus. Akhirnya gue kalau ngeliat orang tawuran lucu aja sih. Mikir ya jadi. Iya mikir gue. Padahal dia gitu dulu. Karena tawuran itu istilahnya ya secara ini ngerugin orang lain ya. Bener. Istilahnya misalkan kita nih kalau nggak kita ngebacok atau kita dibacok. Iya. Anggap itu, tapi orang lain istilah di situ kerugian dari segi patas. Patas tuh istilahnya kalau udah dinaikin STM
sewa otomatis sudah nggak ada ya kan. Iya, Kasian nggak juga dapet sih. duit juga, ya, kasian Gue kalau mikir gitu ke di situ, waduh kalau orang tua gue jadi supir apa enggak gimana gitu ya kan. Apalagi waktu itu pas kejadian gue naikin patas ya kan, waktu itu gue naik patas, patasnya dipantekin dah tuh, patas hancur. Gue mikir juga di situ, aduh Pantekin yang mana kemana tuh bang? sama anak Bonjer. Bonjer lagi. Pokoknya waktu gue kelas 1 tuh Bonjer agak kuat lah. Yang paling sering ya itu, yang Iya, paling kuat. paling kuat dia karena ada alumni tua itu dia. Terus akhirnya lu dari itu udah nggak pernah ikutan lagi kelas 3 gitu? Nggak pernah? Ya masih sih tapi Masih. Cuman nggak jarang-jarang terlalu- gitu ya? Iya nggak terlalu nggak ketahui kayak kelas 1 lah. Iya. Istilahnya justru gue juga lihat anak-anak juga udah banyak yang istilahnya udah pada Udah habis lah masanya kan kelas Iya. 3 tinggal apa namanya nunggu UN doang gitu. berduaan doang. Pesan-pesan buat pelajar nih bang yang masih sekolah misalkan di PLO atau di STM Sejarah Jakarta Utara apa Ya. di Jabodetabek, pesan lu apa nih? Ini kan untuk Pesan gue sih ini ya, satu nih untuk istilahnya dari yang pada SMP dulu nih ya. Iya. Yang pada dari SMP istilahnya nggak usah takut lah masuk STM, karena STM itu sebenarnya nggak tinggal kitanya aja, dari diri kitanya aja mau kemana gitu? mau kemana ya, Iya, iya. tergantung dari diri kitanya. Jadi istilahnya jangan pandang anggap tuh STM tuh beringas atau apa gitu. Istilahnya itu buat pesan anak SMP yang mau masuk STM ya Yang kan. mau masuk. Istilahnya sekarang kan lagi pendaftaran nih ya kan. Nah terus untuk para pelajar istilahnya ya kalau bisa sih udahlah, udah Udah nggak ada zamannya, iya, nggak ada udah zamannya. nggak usah inilah. Soalnya apa? Soalnya tuh kita tuh sekolah cuma 3 tahun. Istilahnya kalau sampai nyawa kita atau Cacat luka sampai atau cacat apa, gitu. itu istilahnya Rugi. jangan sampai kita nyesel di akhir ya kan. Benar, Lebih baik benar. kita nyesel di awal dulu lah. Kita kalau mau tawuran atau mikir dulu dah. Pertama keluarga kita istilahnya udah ngebiayain kita, udah ngelahirin kita, sampai istilah misalkan bayangin aja sampai ada yang meninggal gitu ya kan. Nah itu orang tuanya apa nggak sedih? Istilahnya udah ngelahirin apa segala macam. Biayain capek-capek ya kan? Biayain capek-capek. Cuma kayak gitu doang beringas. Iya. Ya, terus juga untuk para alumni juga kalau bisa yang alumni yang masih pada Aktif. aktif ngegeroin apa namanya, ngebangkitin pelajar, kemudian nggak usah lah, istilahnya lebih baik istilahnya udah lepas gitu, istilah lulus udah fokus kerja ya fokus bang? kerja, fokus keluarga, nggak usah mikirin adik-adik lagi gitu. Untuk para alumni yang masih STM Jakarta ya, yang masih suka doyan tawuran gitu. Itu wates lu kan bang ya? Kenapa? Iya banyak orang kan mikir katanya anak STM katanya suram ya kan, apa namanya pemikirannya, padahal mah kan kenyataannya kan enggak, itu kan pemikiran diri sendiri aja ya, gimana anaknya gitu. Nggak semua anak STM itu Justru gua maksudnya bisa gua bandingin STM sama SMA ya. Misalkan kalau udah lulus gitu ya, kalau STM kita satu punya keahlian, istilahnya kita bisa bidang kita apa, misalnya bidang kita di mesin ya, kita istilahnya secara nggak langsung kita ngelamar di perusahaan, dibandingin sama anak SMA kita otomatis kita lebih unggul. Iya. Karena kita udah praktek Iya. di apa namanya, di sekolah ya kan. udah punya ini ya apa namanya Bekal. bekal gitu Terus ya. juga kita kalau mau kuliah nih, lulus STM nih, kita mau kuliah, kita misalkan mesin ya otomatis ambil jurusan mesin. Sin juga. Misalkan sama anak SMA ini otomatis ya kalah juga dong dari Iya. segi praktek, apa kita udah duluan praktek Dari ya. pengalaman lah ya. Dari kan, pengalaman. bilangnya. Oke gitu aja nostalgia bareng Bang Aceng nih, basis 515 Tangerang. Kalau ada kurangnya kita mohon maaf, karena pada dasarnya kan manusia tempatnya dosa khilaf kan. Iya. Ini cuman saran untuk kalian aja. Jadi udahlah berhenti aja stop tawuran gitu se-Jabodetabek, STM Jabodetabek. Gitu aja ya dari gua Ajat dan bersama Bang Aceng. Salam sehat untuk kita semua.